Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Bijaksana, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang sudah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak suka orang yang egois. Celetuk seorang teman yang kecewa karena baru saja dikhianati oleh saudaranya sendiri. Rumah warisan yang diberikan oleh orang tuanya raib begitu saja karena sudah digadaikan oleh saudaranya sendiri. Dalam kebingungannya itu dia berkata, "Apa yang bisa kubawa mati nanti? Harta pasti aku tinggalkan. Mungkin hari ini diambil lebih cepat sebelum ajalku tiba." Puji Tuhan, keadaan keluarga kami baik-baik saja sampai hari ini. Uang, tanah warisan, atau harta dapat menggelapkan mata seseorang, mematikan kepeduliannya, dan menyuburkan rasa egonya. Yang penting, aku senang, peduli amat dengan orang lain. Mungkin saudara mulai bisa merasakan betapa kecewanya saudara yang telah ditipu oleh saudaranya sendiri itu. Ketika uang, harta, dan warisan telah menguasai hidup seseorang, dia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menolong orang lain. Harta itu titipan Tuhan, karunia yang harus dibagikan agar menjadi berkat untuk orang lain yang memerlukan bantuannya. Saudara-saudari terkasih, apakah ada yang salah dengan tindakan orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang diwartakan oleh Gereja Kudus hari ini? Dia tentu saja harus memikirkan kebahagiaan di dunia ini. Namun dia lupa bahwa hidup matinya tidak ditentukan oleh harta yang dimilikinya. Seseorang bisa saja merasa nyaman dan aman karena memiliki banyak harta. Namun perlu diingatkan bahwa kebahagiaan dan masa depannya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Serangan jantung yang datang tanpa diduga bisa saja memutuskan segala harapan dan cita-citanya. Saya pernah mendengar homili seorang imam yang berkata, "Kita harus mempersiapkan hari kematian kita mulai saat ini." Kita yang hadir di pemakaman ini menyaksikan kepergian saudara kita yang kita kasihi. Kita pun akan menyusul suatu hari kelak. Pertanyaannya, apakah aku sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan agar kita lakukan? Tuhan berfirman, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang yang meninggal ini tentu banyak berbuat kasih. Lihatlah, begitu banyak orang yang datang menghantar kepergiannya. Mereka seakan belum rela
melepaskan kepergiannya. Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah. Ada seseorang yang meminta Tuhan Yesus agar saudaranya berbagi warisan dengan dirinya. Orang ini butuh harta yang menjadi bagiannya. Namun, Tuhan mengingatkan untuk hati-hati dengan harta yang dipunyainya. Harta itu harus membebaskan dia dari dosa rakus dan tamak. Firman Tuhan kepada orang ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Lalu Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya itu mengumpulkan banyak harta dan dia merasa sudah aman dan nyaman dengan hidupnya. Tetapi Tuhan berkata, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang sudah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apakah orang tidak boleh menjadi kaya? Tentu saja boleh. Lalu apa yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus? Ini, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apakah maksudnya? Orang harus menyadari bahwa kekayaan itu harus diperoleh dengan cara yang baik dan benar. Juga bahwa supaya dia jangan mengandalkan apa yang di dunia ini, melainkan harta yang di surga. Tuhan mau kita mengumpulkan harta di surga, bukan yang di dunia ini. Matius bab 6 ayat 20. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus dalam suratnya kepada Timotius yang pertama meninggalkan pesan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius bab 6 ayat 17. Baik Tuhan Yesus maupun Santo Paulus tidak menolak orang kaya, melainkan supaya mereka harus kaya di hadapan Allah. Allah telah memberikan karunia dan berkat kekayaan. Oleh karena itu, mereka juga harus mencontoh Allah dalam diri Yesus yang baik dan maha murah. Oleh karena itu, kepada kita yang hidup sekarang ini, entah kita kaya, pas-pasan, atau nyaris tidak berpunya, Tuhan minta agar kita mengandalkan Tuhan dan bukan harta benda. Itu yang pertama dan utama. Tetapi tidak kalah pentingnya supaya kita memiliki hati yang kaya seperti Allah yang memberikan kepada orang yang datang kepadanya dan mengharapkan pertolongannya. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, menjadi egois dan tidak peduli pada kesejahteraan sesama yang memerlukan perhatian kita. Janganlah kita tamak dan hanya ingin memiliki harta dunia ini untuk diri sendiri. Sedangkan kita harus sadar bahwa harta tidak dapat kita bawa mati.
Apakah aku sudah menggunakan kekayaan yang kuterima dari Tuhan dengan berbagi dengan sesamaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena berkat-Mu yang kami setiap hari terima. Jauhkan kami dari watak egois dan ketamakan yang mementingkan diri sendiri. Ajarilah kami untuk berbagi dengan sesama kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.